Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Sana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis KI dan KD Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan sederajat. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Baik, langsung saja. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu menganalisis standar isi. Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Untuk kelompok mata pelajarannya sendiri, itu kelompok mata pelajaran seperti pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas kesadaran hidup sehat. Nah, selanjutnya beban belajar itu untuk SBDI diperhitungkan dengan menggunakan jam perhitungan per minggu per semester dengan sistem tatap muka, penugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Jadi untuk terus selanjutnya ada kurikulum kecakapan hidup. Nah, kurikulum untuk SDBI dapat memasukkan pendidikan cakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Jadi kurikulum itu disukai itu untuk memenuhi kecakapan pribadi dari siswa tersebut, terus kecakapan dari sosial atau lingkungan sekitar, terus kecakapan akademik itu kecakapan akademik yang dicapai oleh siswanya, dan kecakapan vokasional. Nah, terus sekarang menganalisis kurikulum inti dan kurikulum dasar satuan pendidikan SMP, SMA, dan sederajat. Yang saja menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nah, untuk yang kompetensi spiritual itu seperti mengajarkan ajaran agama yang dianutnya jadi seperti sebelum melakukan pembelajaran alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Terus yang kedua itu kompetensi sikap sosial. Nah, kompetensi sikap sosial itu seperti bertanggung jawab, terus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, terus peduli, terus adanya gotong royong atau kerjasama sesama antar murid. Terus kompetensi untuk kedua kompetensi tersebut tadi yang spiritual dan sosial itu bisa tercapai melalui pembelajaran tidak langsung. Jadi seperti kayak pembiasaan atau kebudayaan sekolah yang sering diajarkan kepada muridnya, terus melalui mata pelajaran, atau bisa juga serta kebutuhan atau kondisi para peserta didik, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pembuahan dan pengembangan kompetensi bisa dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat
gunakan sebagai pertimbangan guru dalam membangun karakter serta didik untuk lebih lanjutnya. Nah, itu saja saya akan ada contoh untuk tabel kompetensi inti kelas 11 SMA. Jadi, kompetensi kelas 10 SMA itu secara pengetahuan dia dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk keterampilan kompetensi bagian keterampilannya itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya. Dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk tabel KD kelas 10 SMA. Nah, itu tuh yang pertama ada menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar. Terus yang kedua ada menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil. Terus yang ketiga menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, lempar, menghasilkan gerak yang efektif. Terus yang keempat menganalisis gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Terus yang kelima adanya menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen standar. Terus yang selanjutnya menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Terus selanjutnya menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan dengan mengikuti ketuk irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Selanjutnya menganalisis keterampilan satu gaya renang. Terus memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Terus menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif atau nafsa dan obat berbahaya lainnya. Terus kode selanjutnya mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu yaitu udah. Nah, untuk yang ke bawahnya itu sama untuk KI yang KI untuk kelas 11 SMA itu hampir sama, menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural seperti itu. Terus untuk tadinya itu hampir sama. Untuk kelas 12 itu juga sama secara pengetahuan maupun kompetensi inti secara pengetahuan maupun keterampilan. Terus untuk kelas 12 itu secara kompetensi dasarnya itu ada sedikit perbedaan. Jadi untuk yang kelas 12 itu merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar, merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil, merancang simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, lempar yang disusun sesuai peraturan. Terus merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga bela diri yang disusun sesuai peraturan permainan. Terus selanjutnya merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi.
3.6 itu merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Terus 3.7 merancang sistematika latihan atau gerak pemanasan inti, latihan dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Terus 3.8 menganalisis keterampilan 2 gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan kegawat daruratan di air dengan menggunakan alat bantu. 3.9 menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS. Untuk menganalisis KIKD SMP atau MTS untuk kelas 7, cara kompetensi intinya itu sama. Terus kelas 7 SMP secara kompetensi dasar atau KD-nya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Yang 3.2 memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional. 3.3 memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. 3.4 memahami gerak spesifik seni bela diri. 3.5 memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya. 3.6 memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai, memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Selanjutnya 3.8 memahami gerak spesifik salah satunya gaya renang dengan koordinasi yang baik. 3.9 memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. 3.10 memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan. Itu untuk kelas 8 secara kompetensi inti secara pengetahuan dan keterampilan itu sama. Untuk kelas 8 secara kompetensi dasar hampir sama, cuman perbedaan adalah memahami variasi geraknya. Terus untuk kelas 9 secara kompetensi inti dan untuk kelas 9 kompetensi inti secara pengetahuan dan keterampilan itu hampir sama. Untuk KD-nya itu perbedaannya itu ada di memahami dan kombinasi gerak spesifik. Seperti itu. Terus ada juga memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani. Terus memahami gerak spesifik, terus memahami tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain. Analisis sendiri untuk analisis KI atau KD itu sudah sesuai dengan KI atau KD yang memang dalam setiap tahapan kelas baik SMP atau SMA sederajat itu memiliki KD yang sudah berkompeten, tetapi balik lagi untuk pengaplikasiannya atau metode atau mode pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru tersebut sesuai dengan KI atau KD yang ada. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu dalam analisis KI atau KD itu sudah disesuaikan menurut KI-KD yang berkompeten tadi. Nah, dan sudah dijelaskan secara struktur baik dalam jenjang SMP atau SMA sederajat. Nah, ini KD ini tuh memang sudah sesuai yang dibuat oleh ahlinya dalam menyempurnakan proses pembelajaran. Nah, dan di situ akan diterima oleh pelajar dan guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.